Kita kembali dalam Telisik Hukum masih bersama dengan Brigjen Polisi Sulistyo Pujo Hartono, Kepala Biro Humas dan Protokol Badan Narkotika Nasional. Pak Pujo, tadi yang menarik adalah mengenai konteks narkotika sintetis. Ya. Sebenarnya narkotika sintetis mungkin sudah ditemukan di Indonesia sejak beberapa dekade lalu gitu ya. Apakah ada kesamaan atau pola produksi dari yang let's say beberapa dekade yang lalu dengan yang terakhir ditemukan, Pak? Tentu saja saat ini ya perbedaannya adalah dengan makin kuatnya teknologi digital dan lain-lain, sekarang orang bisa memproduksi jauh lebih cepat ya. Jauh lebih cepat, makanya yang kita anjurkan di Tasikmalaya itu sehari bisa produksi antara 1,5 juta pil PCC sampai 2 juta per hari. Itu sempat beredar berapa hari, ya mungkin sekitar 10 atau lebih, itu kemudian kita... Per hari itu Pak ya? Per hari. Per hari. Bayangkan kalau sempat beredar sebulan saja di Indonesia, berapa ratus juta orang yang bisa terpapar daripada... Karena narkotik sintetik ini harganya sangat murah. Ini saya sampai merinding Pak. Ya, harganya sangat murah, bisa sampai harganya di bawah 50.000 per butir. Ya, artinya sangat terjangkau harganya dengan masif sekali produksi seperti itu. BNN atau polisi sendiri pernah melakukan riset atau survei nggak Pak? Seberapa barang-barang haram ini bisa diterima dengan baik di pasar sehingga mereka bisa dengan lebih mudah menjualnya? Yang jelas tentu saja untuk NPS, narkotik sintetik yang dengan harga murah ini, mereka berusaha menjangkau segmen terbesar daripada pasar. Apa tuh Pak segmen terbesar ya Pak? Generasi muda. Generasi muda. Karena generasi muda ini kan rata-rata belum memiliki penghasilan sendiri. Mereka berusaha mendapatkan uangnya dari pemberian orang tua. Kalau diberikan oleh orang tua 100.000 kan bisa dapat 2 butir. Bisa dipakai tiap hari. 1 butir dipakai, 1 untuk jajan. Nah, seperti itu. Ini sangat berbahaya. Karena kalau narkotik yang lain, umpamanya heroin dan lain kan harganya mahal masih. Mahal ya. Kemudian kalau sintetik drug yang mahal ada, namanya sabu, itu kan 1 gramnya bisa sampai 1,5 juta. Ini di luar jangkauan anak-anak SMP, SMA. Kita bicara mengenai konteks semakin banyaknya calon korban, bahkan mungkin sudah korban berjatuhan. Karena tadi dengan narkotika sintetis lebih murah didapat. Ya, betul. Dengan efek yang lebih cepat mereka rasakan. Bahkan mungkin lebih berbahaya. Dan bahkan lebih berbahaya. Ya, betul. Ini berarti kan kita bicara mengenai korban penyalahgunaan nih Pak. Betul, ya? korban penyalahgunaan. Betul. Konteks korban penyalahgunaan dalam terminologi yang selama ini diusung oleh BNN sendiri, seperti apa sih Pak? Yang disebutkan korban penyalahgunaan itu kriterianya apa aja? Korban penyalahguna itu orang yang tidak dengan keinginannya. Ya, walaupun dia dengan sadar membeli. Itu bukan korban penyalahguna. Itu namanya penyalahguna. Penyalahguna. Nah, kalau dengan sadar membeli namanya penyalahguna. Penyalahguna. Kalau bilang korban penyalahguna itu dia tidak pada will dia sendiri, tidak pada keinginan dia sendiri. Bisa karena ditipu gitu ya. Diajak, kemudian diberi ancaman dan lain-lain. Sehingga orang harus pakai. Mungkin juga dipegang, kemudian dia diintimidasi keluarganya. Kamu kok nggak pakai, kamu saya ginikan. Begitu. Oke, berarti pemirsa juga harus paham ya bahwa korban penyalahguna berarti di luar kemauan dia untuk menggunakan narkoba atau narkotika tersebut. Itu ada dalam banyak konteks juga. Yang lain ya. Itu banyak juga. Penyalahguna sendiri Pak. Nah, kalau penyalahguna itu orang yang dengan sadar ya mencari narkotika, ya kan, menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi, ya, untuk happy dan lain-lain. Dan itu juga cukup besar. Dan dia dengan modal sendiri atau dengan modal dari yang lain Pak sendiri, ya? Itu penyalahguna. Oke, berarti perbedaannya adalah dari itikat masing-masing. Saya masih tertarik kalau pada saat ada 3 atau berapa unsur dari penegak hukum menggerbek satu tempat, merajalah satu tempat, kemudian bisa memilah-milah demikian. Ya. Kalau boleh tahu Pak, asesmen yang dilakukan untuk memilah korban penyalahguna, kemudian penyalahguna, bandar, jaringan, itu seperti apa Pak? Jadi biar masyarakat juga tahu bahwa tidak semua yang dimasuk di situ, yang kemudian diamankan oleh penyidik, oleh aparat penegak hukum, tidak semuanya akan terkena tindak pidana seperti itu. Ya. Karena kalau bicara korban penyalahguna, tentunya asesmen berlaku untuk dia konteks hukum mana yang akan diterapkan ke yang bersangkutan gitu ya, kan. Betul. Kalau boleh tahu Pak, asesmen seperti apa bentuknya Pak?
Tentu saja kok asesmen itu tim gabungan ya, orang memeriksa gabungan, menanya ganti-gantian dan lain-lain. Boleh dari polisian dulu, dari BNN, dari kesehatan, ya kan, dan lain-lain kan. Selalu untuk melihat nih jaringan mana. Tentu saja kalau orang nangkep kan pasti ada tip off ya, tip off atau informasi dari masyarakat. Betul. Ya, yang kita dapatkan, kita pasti yang dituju pasti lokasi tertentu, target tertentu. Tetapi bisa di dalamnya kan ada orang lain di situ. Ini kan kita kadang-kadang nggak ngerti itu. Orang lain itu siapa? Kita ingat, harus yakin bahwa seringkali orang yang tidak menggunakan itu malah bandar besarnya. Oke. Ini harus sering masyarakat harus tahu. Bahkan sering orang kali tidak membawa narkotika itu juga sebagai pengedarnya, turut membantu pengedar. Begitu. Itu harus masyarakat tahu. Bahkan orang mungkin, mohon maaf ya, cuma membawa lampu senter, itu bisa dukung. Kenapa? Dia kasih kode, kapal mau masuk dari laut, oh ini polisi ada di sini atau enggak. Kan begitu. Termasuk juga dalam konteks satu tempat. Ya, satu tempat itu juga seperti itu. Ada status dan role, peran dan apa dia statusnya situ yang harus kita urai agar ada asas keadilan. Hukum kan peristiwa yang dicari, adil. Jangan sampai terbalik. Orang korban penyalahguna malah nanti jadi pengedar kan gitu, kebalik-balik. Kan begitu. Atau asesmen itu begitu penting, juga masyarakat juga harus tahu bahwa sang pengedar, sang bandar belum tentu dia terbukti menggunakan narkoba. Iya, sering nggak pakai apa-apa, bahkan bersih dia. Ya, dia di luar, yang begitu disergap dia nggak ada di situ. Dia mungkin 500 meter duduk di hotel, sudah nyampe nggak barang, gitu. Itulah pentingnya kenapa asesmen ini untuk memilah-milah tadi. Iya, jangan sampai salah. Hukumnya tidak salah. Iya, jangan sampai kita bersikap tidak adil kepada orang yang ada di situ. Itu oleh karena itu tentu saja, saya sampaikan ke masyarakat, jika merasa dirinya ini betul-betul kalau tertangkap atau keluarnya itu bukan pengedar, sampaikan, ya kan gitu. Karena tim assessment ini, tim assessment terpadu ini kan in proses ya. Ini sebagai pengejawantahan daripada tadi pro-justisia, keadilan ya. Betul. Dan pasalnya itu 127 Pak di Undang-Undang 35 tahun 2009. Itu intinya harus ada assessment kan begitu. Tapi proses ini kan namanya aturan buat manusia, bagaimana agar semua ini betul-betul kuat, dipatuhi oleh semua pihak. Ada dari penuntutnya patuh, hakim patuh, polisi patuh, mengikuti proses. Kemudian tim kesehatan dari BNN juga sudah mengikuti betul-betul tiap hari. Ini kan harus juga mendapatkan kawalan dari masyarakat. Dari masyarakat. Saya setuju Pak. Berarti masyarakat juga bisa dapat peran aktif dalam membantu aparat melakukan pemilihan tadi ya, agar tidak salah penerapan seperti itu ya. Ya mengawasi lah, bukan membantu pemilihan. Karena tim SEM kan tadi itu. Tim SEM bukan orang itu kadang masuk di luar pun nggak ada masalah. Itu tidak standar baku. Kadang kalau nggak yakin minta inspektorat masuk. Kalau polisinya nggak yakin nih, propamnya masuk, nggak apa-apa. Betul. Tidak baku. Yang itu agar ada check and balance untuk penentuan status, itu yang sangat penting. Dan kita bisa melacak barang ini dari mana. Ya, agar opini masyarakat yang berkembang bahwa terkait dengan narkotika atau narkoba pada saat berurusan dengan aparat pasti urusan selesai nih, udah pasti habis. Belum tentu seperti itu ya, karena ada urusan-urusan lain, ada langkah-langkah tahapan lain yang harus dijalani ya. Kita akan bahas nanti Pak Pujo. Pemirsa Telisik Hukum, kami akan segera kembali dengan pembahasan lebih lanjut mengenai narkotika antara pidana dan rehabilitasi dalam Telisik Hukum kali ini. Kami segera kembali.